Sudah? Siap, Bapak. Bung Raffi sudah siap? Di yang Siap. Yang pertama menjelaskan RPP. Ya. Apa saja. Kemudian setelah itu Rofi'i mempraktekkan kegiatan pembelajaran seolah-olah di depan itu ada anak. Sudah? Siap, Bapak. Bung Raffi sudah siap? Di yang pertama menjelaskan RPP. Ya. Apa saja. Kemudian setelah itu Rofi'i mempraktekkan kegiatan pembelajaran seolah-olah di depan itu ada anak, ada siswa yang kegiatannya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan menutup. Oke, silakan. Ini terakhir ini. Baik. Untuk yang pertama saya jelaskan terkait dengan RPP yang saya buat. Untuk yang pertama jelas sesuai dengan teorinya bahwa RPP ada penjelasan terkait dengan sekolah atau madrasah yang ditempati mengajar. Di situ ada nama satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, terus materi pokoknya, subtema, dan alokasi waktunya. Terkait dengan satuan pendidikan, saya di MTS Tarbiyatul Thulab. Untuk yang kelas kami mengambil dari kelas 8 di semester ganjil ini. Untuk mata pelajaran fikih, materi pokoknya adalah macam-macam sujud, dan untuk subtemanya adalah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Adapun alokasi waktu itu adalah 1 kali 45 menit 3 kali pertemuan. Di dalam RLP kami itu ada kompetensi inti. Di sini kompetensi inti dari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah adalah memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang kedua, kompetensi intinya adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kami lanjutkan untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah yaitu menerapkan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang kedua, mempraktekkan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Di dalam RPP kami juga ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, kalau di materi pembelajaran itu dengan kode 3.1.1 kita bahasakan satu saja, yaitu memahami pengertian sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang kedua, mengidentifikasi sebab-sebab sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang ketiga, mengimplementasikan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang selanjutnya menyimpulkan, yang keempat menyimpulkan persamaan dan perbedaan antara sujud sahwi dan sujud syukur dan sujud tilawah. Yang terakhir yaitu mempraktekkan tata cara sujud sahwi dan sujud syukur dan sujud tilawah. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, setelah mengamati tayangan PowerPoint, menyimak penjelasan guru dan bertanya jawab interaktif,
peserta didik mampu menguraikan, memahami, dan meneladani pentingnya syariat Islam tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Masuk C4. Yang kedua, setelah mengamati tayangan PowerPoint, menyimak penjelasan guru, dan bertanya jawab, peserta didik mampu memahami pengertian tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah, juga termasuk C4. Yang ketiga, setelah siswa mengamati tayangan PowerPoint, menyimak penjelasan guru, dan bertanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi sebab-sebab sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah, juga termasuk C4. Yang keempat, atau yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengerti tayangan PowerPoint, menyimak penjelasan guru, dan bertanya jawab, peserta didik mampu mengimplementasikan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Ini termasuk kategori C6. Adapun materi kami, materi pembelajaran adalah macam-macam sujud. Di sini ada 3, yaitu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Masing-masing dari ketiga sujud ini ada pengertian sujud sahwi, pengertian sujud syukur, dan pengertian sujud tilawah. Dan yang selanjutnya di materi kami akan kami jelaskan tentang hukum dan dalil terkait dengan sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, baik di Al-Quran maupun di hadis. Terus yang selanjutnya di dalam materi tersebut juga dijelaskan sebab-sebab sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Selanjutnya ada tata cara, masing-masing juga ada tata cara sujud sahwinya, ada tata cara sujud syukur, dan ada tata cara sujud tilawah. Untuk yang terakhir, ada praktek baik untuk sujud sahwi, sujud syukur, maupun sujud tilawah. Untuk pendekatan, model, dan metode dalam RPP kami yang kami pakai, pendekatannya adalah CTL atau Contextual Teaching Learning. Untuk modelnya adalah pembelajaran langsung, direct learning. Untuk metodenya saya memakai atau kami memakai presentasi, diskusi, dan tanya jawab interaktif. Untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan pembelajarannya ada pendahuluan. Di sini pendahuluan, guru memberikan salam, dilanjutkan dengan menanyakan kabar, kesiapan belajar siswa, dan selanjutnya guru menginformasikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran di atas. Itu nanti dijelaskan di awal pada saat pendahuluan. Dan yang selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan inti ini guru akan atau kami akan menayangkan gambar berupa PowerPoint tentang materi pembelajaran, yaitu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Untuk selanjutnya siswa mengamati tayangan gambar tersebut. Setelah mengamati, guru mengajukan pertanyaan. Salah satu contohnya adalah, apakah di antara kalian ada yang pernah melaksanakan sujud sahwi, sujud syukur, atau sujud tilawah? Itu salah satu pertanyaan kami, dan ada beberapa tapi kami di sini di RPP menggunakan 3 pertanyaan. Salah satunya apa tadi, yang kedua berapa banyak sujud sahwi, syukur, dan tilawah dilaksanakan, itu yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara melaksanakannya? Itu proses awal di kegiatan inti untuk membangun imajinasi atau mungkin pemanasan terkait dengan materi yang nanti akan disampaikan. Dalam kegiatan inti tersebut, setelah guru melaksanakan istilahnya mengajukan pertanyaan tadi, siswa menyimpulkan bahwa untuk sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah itu memang harus diketahui pengertian sujud sahwi dan seterusnya. Dari pertanyaan-pertanyaan guru tersebut, akhirnya siswa bisa menyimpulkan bahwa pengertian sujud syukur maupun sujud tilawah dan sujud sahwi itu juga harus dipahami terkait dengan pengertiannya. Selanjutnya, guru menyampaikan definisi atau pengertian sujud sahwi.
Dijelaskan, di situ dijelaskan terkait sujud sahwi itu apa, sujud tilawah itu apa, dan sujud syukur itu apa. Terus dilanjutkan di kegiatan inti tersebut, siswa diminta untuk menuliskan, masing-masing siswa itu diminta untuk menuliskan permasalahan di kertas atau di kertas plano atau di LKPD yang sudah disiapkan dengan contoh misalnya bagaimana pengertian dan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Terus selanjutnya setelah siswa menulis masing-masing itu, dari guru membuat diskusi. Diskusi ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kalau di kami itu kita bagi 3 kelompok dengan masing-masing pertanyaan yang sudah dibuat oleh siswa sendiri itu. Di samping nanti tetap akan diberikan pertanyaan dari gurunya sebagai penunjang. Untuk selanjutnya setelah membuat kelompok diskusi, setiap kelompok tersebut mendiskusikan permasalahan atau pertanyaan dari teman-temannya, terus dibahas yang nanti tetap dalam ranah konteks materi pembelajaran, yaitu tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Setelah itu salah satu dari ketiga kelompok dalam kelas kami bentuk 3 kelompok. Oleh karena itu dari setiap kelompok ada perwakilan yang nanti maju untuk menjelaskan terkait dengan pertanyaan dan jawaban yang sudah diputuskan oleh kelompoknya masing-masing. Dan untuk selanjutnya guru memberikan masukan terkait dengan diskusi yang sudah dijalankan oleh siswa di dalam kelas tersebut. Terus yang terakhir yaitu di kegiatan akhir, guru melakukan review atau proses kegiatan yang proses kegiatan yang telah dilakukan. Dan selanjutnya bersama dengan siswa guru melaksanakan refleksi bersama. Dan akhirnya guru menjelaskan pertemuan selanjutnya secara singkat dan diakhiri dengan salam. Itu terkait dengan proses mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan di dalam RPP kami itu juga ada alat dan sumber belajar. Yang pertama media, kami menggunakan media laptop dan proyektor, PowerPoint berisi materi. Terus yang selanjutnya adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Untuk sumber belajarnya kami menggunakan buku LKS, yang kedua adalah buku modul fikih kelas 8, LKS-nya tentu kelas 8 juga. Yang terakhir kita memakai sumber belajar dari internet. Untuk penilaian pembelajaran kami memakai analisa teknik penilaian dan instrumennya. Untuk teknik penilaiannya ada tes tulis dan penugasan. Untuk instrumennya saya ulangi, untuk teknik penilaian kami menggunakan tes tulis dan penugasan, dan selanjutnya ada tes praktek sesuai di materi pembelajaran. Dan di kompetensi inti tadi itu kami menjelaskan terkait dengan adanya praktek untuk terkait dengan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah sesuai juga dengan tujuan pembelajarannya. Instrumennya itu ada soal tes tulis, ada lembar tugasnya, dan ada lembar soal praktek, yaitu tentu tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Untuk program remedial itu diperlukan apabila di situ siswa belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian. Untuk program pengayaan berdasarkan hasil analisis penilaian, siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan mungkin atau pendalaman materi, antara lain dalam bentuk tugas, mengerjakan soal-soal dengan tingkat kesulitan yang agak lebih tinggi.
meringkas buku referensi, dan mewawancarai narasumber. Mungkin itu Bapak terkait dengan RPP yang bisa kami jelaskan. Dan berikutnya praktek pembelajaran seolah-olah di depan. Robi ini ada siswa yang kegiatannya ada 3. Kegiatan pendahuluan, inti, dan menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk hari ini rekan-rekan semua? Saya berharap hari ini baik semua dan semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari sesuai dengan pelajaran hari ini, yaitu pelajaran fikih. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan macam-macam sujud. Macam-macam sujud itu ada 3, yaitu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sebelum kita masuk kepada materinya, sebelumnya mari kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pelajaran hari ini memberikan manfaat barokah kepada kita semua. Namun sebelum itu saya jelaskan dulu terkait dengan standar kompetensinya, yaitu memahami macam-macam sujud. Kompetensi dasar yaitu menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, menjelaskan tata cara, terus menjelaskan mempraktekkan sujud syukur dan sujud sahwi dan sujud tilawah. Adapun tujuan pembelajarannya nanti bisa dibaca, dan ini sudah saya tampilkan di PowerPoint, bisa dilihat di layar terkait dengan tujuan pembelajarannya. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu sujud sahwi. Namun sebelum itu saya mau bertanya dulu kepada rekan-rekan peserta didik semua, apakah kalian sudah pernah melaksanakan sujud sahwi? Baik, kalau memang belum atau mungkin ada yang sudah, kita tetap akan mempelajari atau memahami agar lebih paham terkait dengan sujud sahwi itu apa, sumber dalil naklinya atau dasar hukumnya itu dari mana, sebab-sebab sujud sahwi itu apa, dan tata cara sujud sahwi itu yang bagaimana, dan yang terakhir bacaan dalam sujud sahwi itu apa. Baik, kita lanjut ke pengertian sujud. Pengertian sujud sahwi maksudnya. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam, apabila terjadi keraguan-raguan atau lupa dalam pelaksanaan sholat. Jadi sudah bisa dipahami bahwa sujud sahwi itu dilakukan atau dilaksanakan sebanyak 2 kali sujudan, dengan nanti duduk sujud pertama, terus duduk kembali, dan sujud lagi setelah dan dilakukan sebelum salam. Sebabnya itu karena adanya keraguan-raguan atau mungkin lupa dalam pelaksanaan sholat. Adapun dasarnya, dasar naklinya atau dasar hukumnya adalah di sini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, yaitu an Abi Sa'idil Khudri qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ahadukum fi sholatihi falam yadrikum shalla salasan am arba'an falyatrahi syakka falyabni ala mastaiqona summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallima. Rawahu Imam Ahmad wa Muslim. Adapun sebab-sebabnya, yang pertama yaitu ragu-ragu mengenai jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Yang kedua, kelebihan rakaat, ruku atau sujud dalam sholat karena lupa. Yang ketiga, lupa melakukan tasawuf awal. Maaf, saya ulangi. Lupa melakukan tasawuf awal atau kunut bagi yang
baca doa kunut. Sekali lagi saya sampaikan di sini terkait dengan kunut karena memang ada perbedaan terkait dengan pelaksanaan kunut ini. Untuk yang melaksanakan kunut, yang mengikuti pendapat untuk kunut, maka ketika meninggalkan atau tidak melaksanakan kunut di dalam sholatnya itu, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Bagi yang tidak kunut ya jelas nggak apa-apa. Adapun tata caranya, yaitu tata cara sujud sahwi sebelum salam. Setelah membaca tasawuf akhir, dilanjutkan sujud diiringi dengan takbir. Di dalam sujud membaca bacaan sujud sahwi yang nanti akan saya sampaikan di akhir terkait dengan bacaan sujud sahwinya. Yang selanjutnya duduk antara dua sujud. Yang ketiga sujud lagi dan membaca bacaan sujud sahwi lagi. Terus yang selanjutnya duduk lagi dan memberi salam. Dan yang terpenting untuk makmum itu wajib mengikuti imam ketika imam melaksanakan sujud sahwi. Dan tata cara sujud sahwi setelah salam yaitu berdiri menghadap kiblat disertai niat sujud sahwi, takbir untuk melakukan sujud sahwi, duduk antara dua sujud lagi dan salam. Adapun bacaan dalam sujud sahwi yaitu subhana malayanamu wala yashu. Sekali lagi saya ulangi, bacaan sujud sahwi adalah subhana malayanamu wala yashu. Baik, untuk teman-teman semua atau rekan-rekan peserta didik semua, dari sini sudah bisa dipahami terkait dengan pengertian sebab-sebab dan mungkin tata cara dan dasar hukum atau dalil nakli yang digunakan dalam sujud sahwi. Kalau belum paham silahkan ditanyakan. Kalau memang sudah bisa dipahami, kami minta untuk membuat tiga kelompok untuk membahas berdiskusi terkait dengan sujud sahwi ini. Baik, mungkin dan nanti kelompok itu nanti salah satu di antaranya selalu ada perwakilan dari tiap kelompoknya menjelaskan terkait dengan hasil diskusi. Baik, rekan-rekan semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada pagi hari ini. Dan untuk pelajaran minggu depan kita akan membahas melanjutkan terkait dengan macam-macam sujud. Dan saya akhiri, namun sebelum kita sama-sama mengakhiri, kita untuk membaca bacaan basmalah bersama-sama, bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak. Oke, baik. Kemudian untuk selanjutnya silakan baca Qur'annya. Surat Al-Kahfi ayat 50, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwum bi'sa lizzalimin badala. Oke, baik. Kemudian berikutnya ini tanya jawab. Tanya jawab berkaitan dengan kompetensi guru. Kompetensi guru itu sebetulnya yang harus dimiliki ada berapa? Untuk kompetensi itu yang perlu dimiliki oleh guru adalah kompetensi terkait dengan, di kompetensi guru itu ada 4. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional, ada kompetensi sosial, ada kompetensi
kepribadian. Kemudian untuk kompetensi pedagogik itu apa saja di dalamnya yang kemarin dipelajari? Kompetensi pedagogik itu ada apa saja? Di materi pendalaman kemarin ada. Untuk pedagogik itu satu yang dipelajari kemarin evaluasi, ya. Evaluasi. Terus apa lagi? Di pedagogik evaluasi, terus pengelolaan nilai, perkembangan peserta didik, perkembangan dan karya ilmiah, Bapak. Terus apa lagi? Dan profesi guru. Profesi guru, terus kemudian evaluasi, profesi guru, pengelolaan nilai, perkembangan peserta didik, karya ilmiah atau publikasi. Dan ada satu lagi terkait dengan teori belajar dan pembelajaran. Ya, itu. Oh, iya. Oke, sekarang teori belajar dan pembelajaran itu coba sebutkan. Teori belajar itu ada behavioristik, terus ada kognitivistik, humanistik, dan ada konstruktivistik. Konstruktif lah bahasanya. Oke. Kemudian ketika merumuskan tujuan pembelajaran itu ada 4 komponen yang harus dimunculkan. 4 komponen itu apa saja? Yaitu ada 4 huruf ABC, Pak. Huruf ABCD. ABCD. A itu apa? Audien, Pak. B. Audien, B-nya behavior atau perilaku, kondisi. Terus terakhir? Yang C-nya kondisi. Yang terakhir adalah degree atau kriteria atau penampilan. Oke, kemudian berikutnya lagi, ketika mengembangkan materi, guru kan diminta untuk mengembangkan materi dan itu sebagai pelengkap dari RPP. Ya. Berupa apa saja? Mengembangkan materi, kemudian mengembangkan media pembelajaran, kan bisa berupa perangkat pembelajaran itu bisa materi, bisa media, bisa LKPD. Oke. Kemudian berikutnya terkait dengan jenis materi. Jenis materi pelajaran itu ada berapa? Jenis materi. Fakta, konsep. Oke, fakta, konsep. Ada fakta, konsep, prosedur, metakognitif, dan material, Bapak. Kemudian berikutnya lagi, untuk menilai pengetahuan siswa itu menggunakan apa? Untuk mengetahui pengetahuan siswa setelah kegiatan pembelajaran itu menggunakan evaluasi. Teknik apa saja? Teknik evaluasi apa saja? Bisa menggunakan tes. Tes tulis itu sama itu, Pak. Oke. Coba ceritakan gimana tahapan-tahapan untuk menulis soal. Untuk tahapan-tahapan menulis soal, kita lihat dulu terkait dengan kompetensi dasarnya. Terus selanjutnya kita lihat juga materi pembelajarannya, atau mungkin di sini sehubungan dengan kami menggunakan
materi pembelajarannya adalah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Jadi tidak boleh keluar dari itu. Yang selanjutnya kita memakai indikator soal, yaitu disajikan narasi dengan terkait dengan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Di situ kita buat soalnya itu apakah soal pilihan ganda atau isai atau uraian. Yang selanjutnya kita tentukan ranah kognitifnya dari soal tersebut. Yang selanjutnya kita buat kisi-kisi soalnya. Oke. Bob, tadi sudah baca Quran? Sudah, Bapak. Tulisannya tadi? Belum. Kalau nulis belum ya? Oke. Coba silakan ditulis. Baca, saya membaca. Rabbi zidni ilma. Sudah, Bapak? Rabbis rahli sadri. Kita tulis. Sudah, Bapak? Mana? Ditunjukkan di layar. Di kamera. Bisa, Bapak? Sudah. Oke, untuk Bang sudah selesai. Oke, terima kasih. Oke, Bapak, sama-sama, Bapak. Sukses. Oke, amin, Bapak. Amin, Bapak. Amin, pangestune, Pak. Oke, salam ke teman-teman semua. Oke, baik, Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.